Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah membaca informasi, Luo Feng memiliki pemahaman lebih jelas tentang berbagai kekuatan di kota Yulan, baik yang terang-terangan maupun yang terselubung. Bahkan para ketua harus bergantung pada 3 kepala aula. Luo Feng diam-diam mendesak. Kota Yulan memiliki ratusan juta praktisi dan jutaan kaisar dewa. Potongan daging ini terlalu besar. Tanpa kekuatan, seseorang tidak berhak memakannya. Tapi, untuk pendatang baru yang tidak mencolok sepertiku, aku hanya bisa mengandalkan berburu. Luo Feng tersenyum dan tidak peduli sama sekali. Saat ini, Luo Feng mulai membeli karena dia memiliki labirin ajaib untuk menyimpan harta karun di tangannya. Luo Feng tidak khawatir harta karun itu akan dicuri. Luo Feng membuka mata bionik penghancur di antara kedua alisnya dan menatap sehelai daun di depannya. Ini adalah sisa-sisa kehidupan Hunyuan tingkat rendah yang bernama Disorder Daufer. Disorder Daufer juga merupakan kelompok kehidupan Hunyuan tingkat rendah yang relatif besar. Sisa-sisa di depannya adalah kekuatan kaisar dewa tingkat menengah. Teman baik, berapa harga terendah untuk material puing ini? Tanya Luo Feng sambil menatap pelayan di sampingnya. Pelayan itu masih tersenyum. Di samping setiap bagian reruntuhan ada penjelasan rinci dan harga. Jelas tertulis bahwa bagian ini berharga 5.000 kristal Hunyuan. Luo Feng menatap pelayan itu. Saya minta harga terendah. Saya akan membeli banyak. Jika total pembelian mencapai 500.000 kristal Hunyuan, Anda bisa mendapatkan diskon 10%. Jika total pembelian mencapai 5 juta kristal Hunyuan, Anda bisa mendapatkan diskon 85%. Dan tidak bisa lebih rendah lagi, kata pelayan itu. Luo Feng mengangguk sambil melihat sisa-sisa itu. Aku masih terlalu miskin. Bahkan sisa-sisa kehidupan Hunyuan tingkat terendah, aku hanya bisa membeli yang termurah, pikir Luo Feng. Harganya cukup masuk akal. Saya butuh sejumlah barang. Luo Feng menatap pelayan itu dan melambaikan tangannya. Sebuah daftar terperinci muncul di depannya. Daftar ini totalnya 520.000 kristal Hunyuan. Ketika pelayan mendengar ini, dia langsung tersenyum cerah. Diskon 10%, total 468.000 kristal Hunyuan. Pelayan itu sangat antusias. Saya akan membantu Anda menyiapkan barangnya sekarang juga. Segera, Luo Feng membayar sejumlah besar kristal Hunyuan untuk mendapatkan sekantong penyimpanan penuh bahan kultivasi. Luo Feng hanya menghabiskan 1 hari mengunjungi setiap bisnis di kota Yulan. Setelah memutuskan beberapa barang yang diinginkannya, dengan tingkat pencapaiannya, ia secara alami dapat menghitung cara terbaik untuk membelinya. Pada akhirnya, ia menghabiskan total 3,22 juta kristal Hunyuan sebelum kembali ke kediamannya dengan perasaan puas. Saudara Luo Feng, di taman umum gua, Luo Feng melihat Kaisar Ming dan Kaisar Fu minum dan mengobrol. Kaisar Fu tersenyum hangat dan bertanya, ini pertama kalinya kamu keluar kota untuk berburu. Bagaimana hasil panenmu? Saudara King sangat berpengalaman dan telah memperoleh banyak hal, jawab Luo Feng sambil tersenyum. Selamat, Kaisar Ming di samping juga berkata. Dia sedikit iri, dia juga bergabung dengan sebuah tim. Tim ini terdiri dari orang-orang dengan garis keturunan tahap awal Kaisar Dewa. Mereka tidak disambut oleh tim pemburu sungguhan kota Yulan, jadi mereka hanya bisa bersatu. Tim ini masih melakukan perekrutan dan mungkin akan memakan waktu beberapa abad sebelum mereka benar-benar dapat berangkat.
Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku pergi berburu. Kaisar Ming berpikir. Dia memiliki cukup informasi di luar kota. Di satu sisi, Kaisar Qing memberinya informasi. Dan di sisi lain, kelompok praktisi dengan garis keturunan awal Kaisar Dewa ini juga akan bertukar informasi. Mereka umumnya lebih lemah dan miskin. Tujuan mereka adalah bekerja sama untuk membunuh makhluk hidup bunyuan tingkat rendah pada tahap awal Kaisar Dewa. Saudara Luo Feng, saya menemukan pekerjaan di Menara Batas 9 Cincin. Jika Anda ingin membeli informasi di masa mendatang, Anda bisa datang kepadaku, kata Kaisar Fu sambil tersenyum senang. Setelah datang ke kota Yulan begitu lama, ia akhirnya lulus ujian masuk Menara Batas 9 Cincin dan menemukan pekerjaan. Menara Batas 9 Cincin? Luo Feng pun mengerti. Itu tempat yang bagus. Selamat, selamat. Hahaha, terima kasih kepada Kaisar Qing karena telah memberikan cukup informasi. Aku juga membeli beberapa warisan dari garis keturunan penyihir sejati untuk mempelajarinya lebih lanjut. Dan baru saat itulah aku lulus ujian masuk, ucap Kaisar Fu sambil tersenyum. Di sisi lain, Kaisar Qing muncul di kejauhan. Saudara Luo Feng, kau sudah kembali. Luo Feng mengaku. Saudara Luo Feng, setelah perburuan ini, saya berencana untuk berlatih menyendiri selama beberapa waktu. Perburuan berikutnya mungkin akan terjadi 2 atau 300 tahun kemudian, kata Kaisar Qing sambil menatap Luo Feng. Saya juga berencana untuk melakukan retret. Saya akan keluar setelah 2 atau 300 abad, jawab Luo Feng sambil mengangguk. Baiklah, aku akan memberitahumu setelah aku keluar dari pengasingan. Kaisar Qing tersenyum dan mengangguk. Dia berada dalam pengasingan karena kebiasaan, dan setiap kali dia melakukannya, dia ingin melangkah maju. Kaisar Qing sedang menyendiri. Kaisar Fu pergi bekerja di Menara 9 Cincin di kota Yulan, dan Kaisar Ming sering keluar untuk bertemu dengan rekan satu timnya. Mereka telah berencana untuk pergi berburu, tetapi masih dalam proses persiapan. Aku ingin pergi ke Gunung Suci. Luo Feng diam-diam menaiki perahu terbang resmi dari kota Yulan ke Gunung Suci. Kapal terbang resmi itu harganya 1000 kristal hunyuan, jauh lebih mahal daripada harga yang dibayarkan Kaisar Qing terakhir kali. Luo Feng mendesah diam-diam. Di seluruh alam suci 9 sungai, hanya ada satu kapal terbang resmi yang bepergian bolak-balik setiap era. Kaisar Qing ahli dalam jalur spesial dan formasi, jadi dia berani bepergian sendirian di atas kapal terbang. Luo Feng berpikir dalam hati. Dia mempraktikkan dao kehidupan dan kematian, jadi dia tidak sebaik Kaisar Qing dalam bepergian. Di dalam kapal terbang resmi, kabinnya sangat besar dengan lebih dari 5.000 penumpang. Luo Feng melihat sekeliling dan menilai dari aura mereka, kebanyakan dari mereka berada di level Kaisar Dewa. Perahu terbang resmi tersebut dipiloti oleh seorang kultivator di tahap akhir Kaisar Dewa yang hanya sedikit lebih baik dalam mengemudikannya daripada Kaisar Qing. Tetapi kapal terbang ini adalah harta rahasia yang sangat istimewa dan kecepatannya jauh lebih cepat. Sepanjang perjalanan itu melewati banyak kota. Dalam perjalanan ada praktisi yang turun dan ada praktisi yang naik. Tarif untuk setiap perjalanan adalah 1000 kristal hunyuan. Dengan bantuan kapal terbang resmi, kita juga bisa mencapai salah satu dari 35 kota, pikir Luo Feng. Dia menyaksikan pemandangan itu dalam diam. Bahkan setelah perjalanan memutar yang panjang, kapal terbang itu tiba di Gunung Suci hanya 2 hari kemudian. Di Gunung Suci, lebih dari separuh penumpang terbang keluar. Luo Feng menatap ke arah Gunung Suci yang menjulang tinggi di depannya dan juga melihat kolam dalam di kaki gunung. Lebih dari 100 sosok berkumpul di sekitar kolam dalam itu. Ini adalah kapal terbang resmi dari alam suci 9 sungai. Di depan kapal terbang itu, sosok kekar pilot tingkat Kaisar Dewa terbang keluar. Auranya menakutkan dan perkasa. Biayanya
1000 kristal hunyuan atau setara dengan itu per orang. Anda dapat mencapai salah satu dari 35 kota di alam suci 9 sungai dengan menaiki kapal terbang ini, kata pilot pesawat itu. Lebih dari 100 sosok mulai menaiki kapal terbang satu persatu. Luo Feng tiba di kolam dalam di dasar gunung. Dia melompat turun. Setelah terbang ke kolam dalam, Luo Feng dengan cepat merasakan sejumlah besar koordinat spesial yang padat dan langsung mengunci koordinat spesial dari benua asal yang paling dikenalnya. Kemudian, setetes air melilit Luo Feng dan melesat pergi dan dengan cepat meninggalkan alam suci 9 sungai. Tetesan air membungkus Luo Feng melaju dengan kecepatan super tinggi di ruang hunyuan. Dia kerap kali melihat dunia asal yang sangat besar di kejauhan yang muncul di hadapannya, lalu tertinggal dan hilang dari pandangan. Meskipun ini kedua kalinya aku mengalami pemandangan seperti itu, tetap saja itu sangat mengejutkan, gumam Luo Feng. Dia mengagumi pemandangan di luar. Akhirnya, dunia asal yang familiar muncul di bidang penglihatannya. Benua asal. Luo Feng menunjukkan kegembiraan. Dalam sekejap mata, setetes air ini memasuki bagian dalam benua asal. Di suatu tempat terpencil di ladang es Tianji di benua asal, setetes air jatuh ke dalam kolam dalam yang gelap di lembah dan kemudian Luo Feng terbang keluar dari kolam dalam tersebut. Aku kembali. Luo Feng melihat sekeliling. Kali ini hanya klon yang kembali. Klon lainnya masih berada di kota Yulan. Aku membawa kembali sebuah harta karun yang aku beli, gumam Luo Feng. Dia sangat gembira. Efisiensi pemahaman sejumlah besar sisa kehidupan hunyuan tingkat rendah di alam suci 9 sungai masih terlalu rendah. Di benua asal, dia dapat mengamati dengan mata kehidupan dan kematian, dan dia juga dapat menukar harta dari perbendaharaan ruang tak terbatas untuk mendapatkan bantuan yang merupakan cara paling efisien. Luo Feng mengunci kota Huyang dari jauh dengan satu pikiran, dan dengan satu langkah, dia kembali ke kota Huyang. Scene berganti. Di dalam menara bintang, Luo Feng duduk bersila, membuka mata kehidupan dan kematian di antara kedua alisnya, dan melihat harta karun yang padat di depannya. Ada bulu, darah, tulang, sisik, selaput, daun, cabang, sari, akar, kabut, cairan aneh, zat aneh, dan yang lainnya. Ada banyak jenis benda, semuanya diambil dari bentuk kehidupan hunyuan tingkat rendah. Ada sekitar 5.000 keping material kehidupan hunyuan tingkat rendah di tahap awal Kaisar Dewa, dengan harga rata-rata 300 kristal hunyuan per keping. Aku telah mengumpulkan setidaknya 90% dari semua material kehidupan hunyuan tingkat rendah yang terkait dengan kehidupan dan kehancuran di tahap awal Kaisar Dewa di alam suci 9 sungai, pikir Luo Feng. Untuk kehidupan hunyuan tingkat rendah yang sama, meskipun selai bulu mengandung lebih sedikit misteri yang terkandung dalam darah, tulang, selaput, dan lebih dari selusin bagian lainnya, seharusnya setara dengan 80% hingga 90% darah kehidupan hunyuan tingkat rendah ini, pikir Luo Feng. Ini adalah cara yang buruk dalam membeli. Jika dia sangat kaya, dia dapat langsung membeli garis keturunan hunyuan yang lengkap dan murni, atau langsung membeli inti kehidupan. Semuanya mengandung misteri dari semua pola rahasia kehidupan hunyuan tingkat rendah. Hanya ada 200 buah bahan kehidupan hunyuan tingkat rendah dari tahap tengah Kaisar Dewa, dan harga rata-ratanya adalah 3.500 kristal hunyuan per buah. Hanya ada 10 buah bahan kehidupan hunyuan tingkat rendah dari akhir periode Kaisar Dewa, dan harga rata-ratanya adalah 40.000 kristal hunyuan per buah. Saya hanya membeli sebotol darah biasa dari makhluk hunyuan tingkat rendah di tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa, seharga 390.000 kristal hunyuan. Luo Feng benar-benar tidak berdaya. Semakin kuat kehidupan hunyuan tingkat rendah, semakin kuat pula garis keturunannya, terutama kehidupan hunyuan tingkat rendah dari tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa, yang umumnya diperkuat hingga batasnya dan hanya perlu membangkitkan satu langkah lagi untuk menjadi kehidupan hunyuan tingkat tinggi. Lagi pula, setiap bentuk kehidupan hunyuan tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa sangat sulit untuk dibunuh.
Jika aku mengandalkan perburuanku sendiri, akan sangat sulit untuk mengumpulkan begitu banyak material, kata Luo Feng sambil menatap material yang tak terhitung jumlahnya di depannya dengan mata kehidupan dan kematian di antara kedua alisnya. Tapi di alam suci 9 sungai, aku dapat memperdagangkannya dengan mudah. Di kota Yulan di alam suci 9 sungai, seseorang juga dapat membeli sejumlah besar barang untuk membantu kultivasi, berbagai senjata dan harta, dan bahkan berbagai warisan. Namun untuk warisan, menurut apa yang dikatakan Senior Yuan, yang terbaik adalah menyelidikinya sendiri, pikir Luo Feng. Dia sangat mempercayai Senior Yuan. Ambillah semua hal sebagai gurumu dan jelajahi jalanmu sendiri. Mengamati dengan mata kehidupan dan kematian di antara kedua alis Luo Feng, bahkan darah emas yang tampaknya biasa saja, memiliki lebih dari 10 kali lebih banyak pola rahasia misterius daripada saat dia berada di kota Yulan. Botol darah yang sama di benua asal ketika dilihat dengan mata kehidupan dan kematian terlihat jauh lebih jelas. Dengan kemampuan pengamatan makhluk hidup hunyuan tingkat tinggi, aku hampir bisa melihat melalui beberapa materi kehidupan hunyuan tingkat rendah. Luo Feng menghela napas dalam-dalam. Benar-benar sepadan untuk menukarnya dengan mata kehidupan dan kematian. Luo Feng mengerti bahwa mempelajari semua materi ini dengan mata kehidupan dan kematian akan sangat membantunya. Scene berganti di kota Huyang, di atas gedung tinggi istana tuan kota. Morosa, sebuah panggilan. Setelah mendengar ini, Morosa sedikit terkejut, lalu segera bergegas ke atas pavilion dan menatap Tuan Luo Feng yang sedang minum sendirian. Tuan, Morosa berkata dengan gembira, Anda sudah keluar dari pengasingan. Di kota Yulan, apakah dia pelatih dalam pengasingan atau pergi berburu? Luo Feng biasanya menyendiri di benua asal. Dia hanya keluar sesekali ketika dia punya waktu luang. Aku akan memberimu beberapa hadiah. Luo Feng segera melambaikan tangannya. Seperangkat senjata dan harta rahasia terbang keluar. Morosa menatap senjata-senjata dan harta karun rahasia yang melayang di depannya dengan heran. Ia dengan mudah menyempurnakannya dan menjadi terbiasa dengannya. Setelah itu, baju besi itu menyatu dengan tubuhnya, helm itu menyatu dengan tengkoraknya, dan sepasang sarung tangan membuat cakarnya jauh lebih tajam. Ada pula diagram formasi yang mengambang di samping. Satu set lengkap 8 senjata dan harta karun rahasia, dan semuanya adalah harta karun rahasia super kuat yang dapat menghancurkan jalan. Morosa sangat bersemangat. Tuan, ini sangat cocok untukku. Kumpulan harta karun rahasia ini membuatku bisa melihat sekilas jalan di atas Raja Dewa. Morosa sangat menyukai harta karun ini. Apakah kamu punya harapan untuk menerobos? Tanya Luo Feng terkejut. Tidak ada harapan. Morosa menggelengkan kepalanya tak berdaya. Melihat jalan di atas Raja Dewa, aku semakin mengerti betapa sulitnya jalan itu. Aku sudah kehilangan semua harapan. Morosa menyeringai. Namun, dengan senjata dan harta karun rahasia ini, kekuatanku akan meningkat drastis. Di benua asal, kecuali kamu dan Kaisar Dewa lainnya, aku yakin aku bisa mengalahkan yang lainnya. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Bagus. Pergilah sekarang. Dia sering mengasingkan diri di benua asal dan Morosa adalah orang terkuat di bawah komandonya. Baik kerajaan Dewa Galaksi maupun Sekte Daohe, banyak hal yang mengharuskan Morosa untuk memimpinnya. Satu set lengkap harta karun rahasia tahap awal Kaisar Dewa benar-benar murah, pikir Luo Feng. Senjata dan harta karun rahasia ini semuanya berada pada tahap awal level Kaisar Dewa. Di kota Yulan, senjata dan harta karun rahasia ini digunakan oleh mereka yang berada di bawah Kaisar Dewa. Hanya harga perlengkapan perang dan formasi tempurnya yang sedikit lebih tinggi. Seluruh set senjata dan harta rahasia hanya berharga 35.000 kristal hunyuan. Kali ini, Luo Feng menghabiskan total 100.000 kristal hunyuan untuk membeli senjata, harta rahasia, harta tambahan, dan barang-barang lainnya untuk Morosa. Murid-murid Sekte Daohe
kerabat, dan teman-temannya. Mereka lemah, jadi cukup bagi mereka untuk membeli barang-barang termurah di kota Yulan. Bukannya aku tidak sanggup membelikannya, tapi jika aku membeli senjata dan harta karun yang lebih bagus, Morosa, kau tidak akan bisa menggunakannya. Luo Feng tersenyum. Mengenai harta karun lainnya, dia tidak terburu-buru. Pasti ada alasan bagus untuk memberikan harta karun. Aku telah mencapai puncak dalam dao kehidupan dan kematian. Saatnya mengumpulkan poin hadiah, pikir Luo Feng. Scene berganti di ruang tak terbatas di tengah danau. Luo Feng berdiri di tepi danau dan mulai berlatih dao kehidupan dan kematian. Setelah memahami secara menyeluruh dao kelahiran dan kematian yang lengkap, banyak gerakan dapat dilakukan dengan mudah dan alami. Dunia di telapak tanganku. Telapak tangan ilusi yang besar dan luas segera muncul. Telapak tangan ilusi itu lebih besar dari seluruh pulau di tengah danau, dan sebuah dunia lahir di tengah telapak tangan itu. Luo Feng sekarang berada di dunia dalam telapak tangannya. Seolah-olah dia adalah dewa pencipta dunia, melakukan teknik rahasia pamungkas satu demi satu, dan bahkan membentuk gerakan terlarang. Tiba-tiba, Luo Feng merasakan sebuah pesan datang dari tanda di telapak tangannya. Ruang tak terbatas akhirnya memastikan bahwa aku telah membuat terobosan. Luo Feng tersenyum dan segera memeriksa informasinya. Pengadilan, Luo Feng dari benua asal. Anda telah membuka dao yang sama sekali baru. Dao ini terbentuk dari perpaduan kehidupan dan kehancuran, dan fondasinya jauh lebih unggul daripada dao biasa. Evaluasi dao baru, sempurna, 200.000 poin bonus. Anda telah memperoleh semua poin bonus karena membuka jalan tersebut. Jika pikiran dan kemauan Anda dapat melompat keluar dari kurungan, sebelum Anda melompat keluar, Anda juga akan menerima hadiah tertinggi untuk pikiran dan kemauan Anda. Sejak terbentuknya ruang tak terbatas, hanya ada kurang dari 100 orang yang telah membuka jalan dan menerima hadiah tertinggi untuk pikiran dan kemauan mereka. Dan lebih dari 70% dari mereka telah melompat keluar dari kurungan. Mengingat, dilarang membunuh makhluk spiritual apapun, pelanggar akan diusir sepenuhnya dari ruang tak terbatas. Total poin hadiah adalah 254.093,03 poin. Melihat informasi itu, Luo Feng sedikit bersemangat. 200.000 poin hadiah itu membuatnya kaya seketika. Ada kurang dari 100 orang yang telah membuka dao aku dan menerima hadiah tertinggi untuk tekad spiritual mereka. Bagaimana mungkin lebih dari 70% dari mereka melompat keluar dari kurungan? Pikir Luo Feng. Itu hanya lebih dari 20% kasus yang gagal, entah sudah meninggal atau masih berpraktik. Proporsi orang yang keluar dari kurungan memang sangat tinggi. Luo Feng tahu bahwa mereka yang berada di level Kaisar Dewa Akhir dan level setengah Hunyuan seharusnya telah mencapai kesempurnaan Kaisar Dewa dalam hal keinginan spiritual. Hampir semua orang di alam suci kegelapan telah mencapai kemacetan ekstrim ini. Namun, dapatkah pikiran dan kemauan terbebas dari kurungan tersebut? Itu semua legenda. Saya ingin melihat seberapa sulit bagi pikiran untuk keluar dari kurungan, gumam Luo Feng. Dia tidak terburu-buru. Lagi pula pikirannya belum mencapai batas level Kaisar Dewa. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham. Maaf ya kalau sering telat.